Nah, kemudian nomor 4, impedansi outputnya 0. Impedansi output ini akan berlawanan dengan impedansi input. Impedansi output itu berarti rangkaian ini outputnya itu hambatannya 0. Kalau hambatannya 0 berarti I nya berapa? Besar sekali kan? Berarti kan dayanya besar, arusnya sangat besar sekali. Karena apa? R nya kecil, R outputnya. Kebalikan dengan R input tadi. Kalau R input tadi harus besar agar tidak membebani rangkaian sebelumnya. Tapi kalau impedansi outputnya ini harus kecil agar apa? Tidak menjadi beban rangkaian setelahnya ya. Jadi coba anda pahami, kalau Zin impedansi input itu akan menjadi beban dari rangkaian sebelumnya ya. Tapi kalau Z out itu akan menjadi beban untuk rangkaian setelahnya. Nah, jadi kalau Z out-nya itu sudah 0 ya, sudah sangat kecil sekali, berarti kemampuannya itu sudah besar sehingga dibebani digunakan untuk rangkaian yang lain, tidak menjadi beban dari rangkaian setelahnya. Nah, ini nanti tidak begitu eh, tidak begitu Anda pikirkan karena posisinya nanti op amp ini bisa di depan, bisa di tengah, bisa di belakang ya. Jadi kalau Anda menggunakan op amp itu sudah nggak perlu mikir lagi berapa impedansinya, itu sudah sudah cukup bagus ya. Tidak ada beban-beban di rangkaian-rangkaian yang diintegrasikan atau digandeng-gandengkan dengan op amp ini nanti. Kemudian yang nomor 5, lebar pita atau bandwidth. Bandwidth itu adalah kemampuan komponen dalam merespon sebuah frekuensi. Jadi op amp atau rangkaian yang bagus itu bisa merespon dari frekuensi yang sangat rendah sampai dengan frekuensi yang sangat tinggi. Nah, untuk op amp ini frekuensi terendahnya berapa? Nah, ini yang menjadi menarik ya. Kalau Anda menggunakan transistor, Anda tidak akan mungkin bisa menguatkan arus secara DC. Ya, ke arus saja tegangan ya. Tegangan malah yang lebih sulit ya kalau dengan menggunakan transistor. Jadi kalau tegangan DC itu frekuensinya berapa tuh? 0. Berarti sangat rendah sekali. 0 kan rendah sekali ya. Frekuensi min nggak ada ya. Frekuensi 0. Itu op amp ini bisa mengakomodasi hal tersebut dan juga bisa merespon frekuensi sampai dengan sekian megahertz ya. 100 megahertz itu masih bisa. Artinya dia bisa untuk frekuensi yang rendah dan frekuensi yang sangat tinggi sehingga bandwidthnya itu menjadi sangat besar sekali atau disebut dengan tak terhingga. Kemudian yang nomor 6, karakteristik tidak berubah dengan suhu. Ini artinya di dalam op amp ini sudah ada kompensasi suhunya ya, dimana jika terjadi perubahan suhu yang ekstrim dari suhu yang rendah ke yang tinggi itu tidak akan merubah karakternya. Jadi kalau kita membuat penguatan 1000 kali dengan suhu ruangan 25 derajat, nanti saat terjadi peningkatan suhu misalkan ke 30 atau 40 derajat itu penguatannya tetap ya. Jadi tidak ada perubahan penguatan karena di dalamnya sudah ada kompensasi suhunya. Konsepnya sebenarnya kalau kompensasi suhu ini adalah karakter dari semikonduktor itu jika ada perubahan suhu maka dia akan terjadi perubahan aliran elektron ya. Perubahan aliran elektron itu nanti yang akan merubah karakter dari sebuah komponen. Jadi misalkan dioda kan setahu Anda untuk dia bisa on ya, anoda dan katoda kan butuh 0,7 ya. Nah, 0,7 volt itu dihitung berdasarkan suhu 25 derajat Celcius. Jika suhunya naik, tegangan bukanya tidak 0,7 lagi, tapi dia akan menjadi lebih rendah, jadi 0,6. Semakin panas, lebih turun lagi menjadi 0,5. Semakin panas, dia turun lagi menjadi 0,4 dan seterusnya. Hingga kalau terlalu panas dia short. Demikian juga sebaliknya kalau suhunya semakin dingin, maka tegangan yang dibutuhkan untuk dia on lebih besar lagi, bisa 0,8 atau 1 volt atau bahkan lebih. Nah, makanya itu dioda itu pernah ya kita gunakan sebagai sensor suhu karena karakter yang seperti yang saya sebutkan tadi.